di lantai 2 itu ada apa aja sih? Ini surprise banget nih. Ini yang ditunggu teman-teman. Di lantai 2 itu sangat keren deh pokoknya. Soalnya dengan ukuran segini nggak masuk akal nih. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel I Am Khairi. Sekarang saya akan mereview sebuah rumah contoh bernama Neo Cyprus. Rumah yang desain Skandinavian, milenial, yang mengusung gaya kekinian. Nanti lihat kayak apa keseruannya. Bye-bye. Sekarang saya sudah ada di depan unitnya teman-teman. Kita bahas dari fasad depan. Layout tanah itu adalah lebar 4,5 kali 9 meter ke belakang. Jadi 40,5 meter luas tanahnya. Kita lihat dari fasad atasnya. Itu rumah menggunakan pelana atau dengan desain Skandinavian. Dan di pinggirnya itu sudah ada list topinya. Dan kemudian untuk fasad depannya itu teman-teman, di mana sebelah kanannya itu menggunakan granit yang bermotif coklat, ada rintik-rintik batunya, dan kemudian sebelah kirinya itu menggunakan semen kasar yang berwarna krem. Oke. Dan tak lupa di tengahnya itu ada lampu gitu ya sebagai penghias kalau malam hari itu nyala. Nah, mungkin warna kuning dan sebagainya. Dan kemudian masih di fasad atas, di sana terdapat 2 jendela kanan kiri, itu adalah penerangan kamar lantai 2. Oke. Menuju ke bawah nih teman-teman, kita berbicara untuk fasad bawahnya. Oke, dari fasad bawahnya di sini ada 2 jendela, di mana ini adalah jendela dapur yang terekspos tadi ya teman-teman semuanya. Dan kemudian sebelah kirinya ini adalah fasad pintu masuk ke living room, di mana di sini terdapat 1 buah pintu dan di atasnya itu ada kaca ventilasi, serta di paling ujung itu adalah ada kaca mini untuk sirkulasi udara. Nah, adapun tampangnya di sini dengan tembok, ditutupin tembok granit karena di dalam itu sudah ada variasi full furnish-nya, makanya tidak ada jendela lebarnya. Tapi penerangan juga cukup nih teman-teman. Disediakan taman yang lumayan cukup luas, kisaran lebar 2 meteran nih teman-teman. Teman-teman bisa menghiasnya dengan berbagai tanaman atau rumput, serta ada lampu bulat di taman ini supaya kelihatan lebih bagus lagi. Nah, kemudian untuk carport, area carport ini cukup buat 1 mobil dengan motif keramik kasar, dan juga ada keramik bermotif bebatuan kekal seperti ini dengan di zigzag ya, tidak full dengan keramik ini. Jadi kesannya itu lebih menarik lagi teman-teman. Kita mulai dari living roomnya. Teman-teman, living roomnya ini lumayan ya, nggak terlalu sempit dan juga nggak luas. Ini kisaran ukuran 2,5 kali 3 lah, lebih kisaran 4. Nah, kita bisa saksikan nih teman-teman, inilah di desain layoutnya, di mana sofanya tuh sebelah sini nih. Kemudian ini adalah tempat coffee table-nya di sini kecil, melingkar gitu supaya tidak menghabiskan tempat. Nah, sedangkan untuk layout bagian TV, nah, itu ada di sini dengan dinding berlapiskan kaca supaya terkesan luas, dan juga storage-nya itu ada di bawah nih. Nah, untuk living room ini storage-nya di sini. Teman-teman nih bisa, nah ini contohnya nih, storage-nya udah banyak nih. Oke, ini storage yang bukaan. Kalau yang sebelah kanan ini adalah storage yang untuk penempatan terbuka ya. Nah, di sini adalah mungkin bisa buat tempatan buku. Itu supaya terekspos dengan jelas. Kemudian ini storage gesernya di sini, gede banget storage-nya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa custom untuk penempatan hiasan bunga tumbuhan palsu ya dari plastik nih, kayak gini. Jadi kesannya tuh lebih indah. Untuk dindingnya nih, contohnya untuk dindingnya teman-teman bisa kasih caption apa gitu. Dan kemudian untuk geser ke depan nih, nah ini adalah untuk pemanis aja ya, pemanis dikasih furnish kayu-kayu bergaris seperti ini. Untuk jendelanya tetap ada kok, di sebelah sini adalah jendela terbukanya nih kecil ya teman-teman. Dan kemudian di atas juga ada kaca sehingga cahaya itu tuh maksimal. Nah, sedangkan pintunya, nah karena ini adalah
rumah modern yang pakai aluminium nih teman-teman, dengan kaca doff itu supaya dari luar itu tidak kelihatan. Nah, adapun untuk layout atapnya nih, roofnya nih, ini adalah polosan, tapi dihiasi dengan lampu seperti ini. Ya enggak, lampunya itu indah nih teman-teman. Bisa bervariasi, ada 1, 2, ada 5 bolam. Adapun untuk lampu tanamnya di sini ada 1. Itu. Nah, setelah dari living room, yuk kita geser ke dapur. Nah, dapurnya di depan nih teman-teman semuanya. Oke, nih sebelum kita ke belakang nih, ini keren nih, ada minibar. Minibar seperti ini nih, ada meja. Ini sudah memakai marmer warna hitam. Nah, kemudian di sini udah ada kursinya tinggi nih. Jadi kayak di bar-bar gitu, kursinya tinggi. Dan storage-nya itu ada di arah dapur nih storage-nya, nanti kita jelasin. Nah, di dalam minibar ini untuk ya bisa katakan dining room, mini dining room. Nah, teman-teman dihiasin dengan ini nih, lampu seperti ini, kayak papan miring dan bolam yang ada teralisa seperti ini. Jadi keren gitu. Dan selanjutnya di belakang saya nih, nah ini adalah area dapurnya luas. Nah, disediakan dengan jendela nih. Jendelanya gede nih teman-teman. Di atas ini ada jendela mati, yang bawah ini adalah jendela bukaan nih. Di sini bukannya. Oke, ini membuat sirkulasi udara ketika kaum wanita masak. Oke, nah adapun tone warnanya di sini adalah berwarna mengambil marmer warna hitam ya teman-teman semuanya. Dan untuk di sini wastafelnya. Nah, untuk storage-nya itu dia ada di bawah. Nah, storage-nya ini lumayan gede tuh. Storage-nya bukaan semua, jadi luas gitu. Nah, untuk storage atas ini nggak ada ya, karena di depan ini kan dipakai untuk ini, apa itu, untuk jendela. Mungkin teman-teman bisa custom lagi mungkin di daerah samping. Nah, selanjutnya teman-teman, ya di dalam meja ini tidak lupa dikasih storage untuk penempatan nih. Jadi untuk menggunakan supaya si penempatan storage ini maksimal, kelihatan lebih rapi gitu. Jadi teman-teman kalau punya barang banyak bisa tersusun dengan rapi. Nah, jadi ada 3 pintu seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke kamar mandi. Kamar mandinya itu adalah lebar 1x2 ya. Ini lumayan ya. Kamar mandinya ini di sini sudah menggunakan, sampai atas ini sudah menggunakan keramik, dan untuk di showernya ini teman-teman sudah menggunakan keramik kecil-kecil yang bermotifnya beda, dan juga sudah menggunakan shower. Nah, kemudian untuk sampingnya nih pakai wastafel mini plus kaca. Nah, baru ujung sana adalah kloset duduknya teman-teman itu. Dan untuk kamar mandi ini sudah full keramik sampai atas, sehingga itu bisa mudah menjaga kebersihan, dan bawah juga sudah menggunakan keramik kasar, jadi tidak licin. Oke teman-teman, kita bahas master bedroom yang ada di lantai 1. Nah, master bedroomnya ini lebih luas ya, karena dia master bedroom. Untuk ukuran kasurnya, ini kasurnya nggak ada nih teman-teman, tapi alasnya ada. Karena nggak tahu nih kenapa, ini mungkin karena kehabisan stok kali ya buat rumah contohnya. Ini kasurnya adalah dengan menggunakan queen size, jadi bisa buat 2 orang untuk tidurnya. Setelah di kasur, kita membahas storage dari kanan dulu ya. Nah, ternyata di sini ada jendela nih keluar nih teman-teman. Jendela ada 2 slot, ada 2 kotak, jendela hidup sama bawahnya jendela mati. Itu sediakan korden dengan di atasnya ngasih furnish supaya rapi realnya. Kita kembali ke lemari utama, di mana lemari utama ini menggunakan pintu geser supaya memaksimalkan tempat. Kita dari sini, ini adalah storage untuk sekat-sekatan. Ya, kemudian setelah ini kita geser ke sebelahnya. Ini adalah storage dengan pintu kaca, yang tujuannya teman-teman nanti supaya ngacanya di sini aja, nggak perlu masang kaca lagi, sehingga tidak ngabisin tempat. Ini adalah storage buat pakaian hangernya.
Oke, di bawah juga tersedia storage. Biasanya ini storage kecil ini buat daleman ya teman-teman ya, seperti ini buat part-part kecil. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita menuju ke storage sampingnya. Ini adalah storage terbuka teman-teman, kalau naruh buku. Jadi di sini bisa ala-ala perpus gitu ya. Jadi kayak orang-orang yang baca buku. Buat inilah nggak apa-apa lah, buat perhiasan aja. Oke, kita ke sini nih. Di sini ada atas bawah ada storage. Kita bahas storage yang kecil dulu ya. Nah, ini saya buka dulu. Storage kecil untuk partikel-partikel kecil. Di sini teman-teman bisa menyimpannya. Dan kemudian nih di atasnya nih teman-teman, ini adalah bisa buat tempatan mungkin kayak hiasan benda-benda, mungkin motor kecil, atau mungkin di situ ada bunga-bunga fake, bunga-bunga palsu dari plastik gitu ya. Dan tak lupa di sini loh ada lampu LED. Nah, ini lampu LED itu warna kuning, nanti kalau nyalain ya itu buat lampu tidur ya teman-teman. Jadi nggak perlu masang lampu tidur. Nah, di atas juga ini ada storage yang lebih gede lagi. Ini kalau untuk pakaiannya kurang muat, taruhlah di sini. Jadi ada 2 space gitu kan. Ini ada 4 pintu ya. Itu. Dan di atasnya itu adalah sebagai hiasan saja karena tidak ada bukaan pintunya. Tapi teman-teman bisa custom kalau memang teman-teman butuh storage lagi gitu. Dan di atas ini adalah tempat AC-nya. Oke, kita sudah selesai mereview lantai 1 nih teman-teman. Nah, di lantai 2 itu ada apa aja sih? Ini surprise banget nih. Ini yang ditunggu teman-teman. Di lantai 2 itu sangat keren deh pokoknya. Soalnya dengan ukuran segini nggak masuk akal nih. Tetapi sebelum ke lantai 2, saya pengen ngasih tahu nih bahwasannya di bawah tangga ini disediakan storage nih. Nah, jadi teman-teman ini bisa buat tempat kebersihan atau ya peralatan lainnya gitu supaya rapi, taruh di sini menggunakan ruangan di bawah tangga. Nah, sekarang kita yuk ke lantai 2. Nah, ini adalah layout untuk tangganya, ini dengan letter U ya, dengan pagar industrial dari besi ya teman-teman. Untuk ininya udah lantainya menggunakan konsep vinil warna coklat karena kita mengusung warna kekayu-kayuan. Hai, sekarang sudah ada di lantai 2. Inilah surprise-nya. Kenapa? Di lantai 2 itu ada 3 kamar tidur nih teman-teman, dan 1 kamar mandi di belakang saya. Kita mulai yuk reviewnya. Kalau gitu kita mulai dari kamar mandi dulu karena dekat. Nah, ini kamar mandi teman-teman. Kamar mandi seperti di bawah, tetapi perbedaannya adalah di sini itu tidak ada wastafel mininya. Adapun spesifikasinya itu sama di bawah. Paling perbedaannya hanya di atap aja karena di sini itu atap pelana ya. Jadi memaksimalkan ruangan atap pelananya. Menuju ke kamar tidur yang menurut saya ini ya lebih luas lah di antara kamar tidur lainnya. Nah, ini ada posisi di belakang atau di samping tangga. Nih teman-teman bisa lihat dari sini itu sudah disediakan jendela. Ini adalah ruangan tangga tadi nih teman-teman. Ruangan tangga ke bawah. Nah, di atas itu adalah penerangan lampunya supaya terang. Oke. Nah, untuk spesifikasi kamar ini dengan single one bedroom, saya jelaskan dari sini nih. Inspirasinya adalah teman-teman di sini storage juga sudah ada nih, storage di sini pun sudah ada storage-nya di atas bedroomnya ya, dan ada lampu LED-nya panjang sehingga itu kesan untuk lampu tidurnya itu simple gitu. Kemudian geser ke sampingnya. Nah, ini adalah lemarinya. Lemarinya ini menggunakan pintu geser supaya memaksimalkan tempat. Jadi kalau mungkin pakai pintu yang lipat gitu memakan
tempat ya, sehingga memaksimalkan tempat ya udah pakai pintu geser dan nih pakai pintu cermin, sehingga teman-teman nggak perlu memasang cermin lagi. Ini bisa buat ngaca full body ya enggak. Nah, tak lupa tadi ya, saya di sini adalah meja belajar ya. Ini kursinya nggak tahu kemana. Ini adalah contohnya aja untuk meja belajar kalau teman-teman mau menulis atau mungkin di laptop itu di sini nih, gitu untuk anak-anak kita. Kita lihat yuk. Nggak tahu di bawah ada storage nggak ya? Ternyata nggak ada storage. Nah, oke, ini ruangan kamar tidur belakang. Kita menuju kamar tidur depan yuk. Nah, di depan ini ada dua nih teman-teman. Nah, ada yang sebelah kanan, sebelah kiri. Saya nge-review sebelah kiri dulu. Yang ini menurutnya saya itu ya luasan. Yang nomor 2-nya. Oke, ini adalah posisinya di depan. Single bed. Nah, ini adalah jendela depan tadi nih. Di fasad depan ini adalah jendelanya. Ini jendela hidup kok, bisa dibuka. Oke. Nah, tirainya ini sudah menggunakan furnish di atasnya ya teman-teman. Jadi kesannya itu lebih rapi untuk rel gordennya. Oke. Nah, ini adalah layoutnya di atas ini karena ini atap pelana tadi ya, jadi miring. Terus kemudian nih teman-teman di sini bisa penataan foto atau caption tuh dari sini nih. Karena ini kosong, jadi lebih indah, mungkin bisa foto kalian seperti itu. Dan untuk geser ke sini, nah ini adalah penataan lemarinya ada di sini. Lemari geser, lihat, lemari geser. Ini untuk yang di hanger ya, ini hanger di sini nih pakai hanger dan ada storage kecilnya di sini nih, gitu. Storage kecil. Nah, teman-teman bisa, ini biasanya ini untuk pakaian-pakaian kecil ya. Oke, sama seperti yang tadi ya, ini menggunakan sudah apa ya kak, cermin di pintunya, sehingga tidak perlu memasang cermin lagi. Ini sudah full body. Nah, ini penampakannya seperti ini. Oke, dan kita naik ke atas. Nih teman-teman, storage di atas juga memaksimalkan storage. Ini di atas di segitiganya itu ada storage lagi. Ini yang bukaan nih, bukan geser bukaan, karena di atas tuh aman. Nah, kemudian ini adalah meja belajarnya seperti ini. Storage buku. Nah, ini kalau buat belajar ya di sini nih, seperti itu. Menuju ke kamar sampingnya. Ini yang kamarnya yang ukurannya paling mini, teman-teman. Paling mini nih. Jadi teman-teman di sini sudah menggunakan single bed. Kemudian di sana sudah jendela yang depan fasad tadi ya. Sama seperti yang ruangan samping. Adapun perbedaannya ini lebih kecil ya, karena ini ada letter L-nya karena tadi kena ruangan tangga ya, ruangan tangga. Teman-teman di sini adalah penataan lukisan-lukisan untuk memperindah ruangan tersebut. Nah, kemudian nih bawahnya baru di sini disediakan meja belajar sama seperti yang samping tadi. Nah, sudah belajar plus storage bawahnya untuk buku. Seperti ini. Ini adalah inspirasi penataannya. Nah, kita ke samping. Nah, ini space lemarinya sama seperti tadi, pakai pintu geser, untuk hanger, sudah menggunakan kaca satu sisi, sehingga teman-teman cukup memakai kaca yang ada di pintu saja. Seperti ini nih teman-teman. Storage-nya lengkap. Itu. Dan di atas juga nih segitiganya sudah ada storage-nya seperti ini. Nah, oke teman-teman, ini adalah sebuah inspirasi di mana ukuran yang minimalis rumah ini terdapat 3 kamar di atas loh. Belum tadi yang bawah tadi, jadi ada 4 kamar. Bayangkan tuh, jika kalian punya anak banyak yang sudah berkeluarga, ini oke sih, fine ya, untuk anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 seperti itu. Anak nomor 4 nanti bangun lagi yang lain ya. Kiranya cukup review hari ini teman-teman semuanya. Oke,
Saya cukupkan untuk penutupan video ini di perumahan Neo Cyprus yang ada di Depok. Lokasinya strategis kok, ada di 3 titik strategis ya, Cibubur, Depok, sama Cibinong nih. Dan aksesnya itu deket ke Jalan Raya Bogor Jakarta teman-teman. Untuk akses mobil, wah luas banget. Karena ini didanain oleh developer gede. Nah, untuk harga nih teman-teman itu di angka 500 jutaan, mulai dari 500 jutaan teman-teman bisa memiliki rumah ini. Nanti informasi lebih lanjutnya akan saya tampilkan di link deskripsi ya. Untuk nomornya nanti saya tampilkan di sini, nomor maupun sosmednya, serta nanti di deskripsinya. Sekian dari saya, I am Hoiri, goodbye.